Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Asep Saifuddin SPD. Saya adalah seorang guru di SMA PGRI Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama dengan nomor induk mahasiswa 2230834, program studi pendidikan ekonomi di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA PGRI Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi alat pembayaran tunai dan non tunai. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Masih semangat? Baik. Coba kalau masih semangat, ikuti kata-kata Bapak. Selamat pagi, nanti kalian jawabnya semangat, semangat, luar biasa. Ya? Ya, Bisa Pak. mengikuti? Bisa. Selamat pagi anak-anak. Semangat, semangat, luar biasa. Buat kita semua. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah pikirkan hari ini? Sudah. Coba tolong dicek dulu. Gak ada, Pak. Gak ada ya. Aman? Aman. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan, angkat tangan juga. Jeffrey belum sarapan? Sudah. Nanti setelah pelajaran Bapak kamu sarapan. Oke, sebelumnya ya, untuk seperti biasa ketua kelas mohon rapi untuk ke depan untuk menyiapkan teman-temannya. Duduk siap, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa, mulai. Tunai? Itu sistem pembayaran menggunakan uang kartal. Uang kartal itu uang kertas dan uang logam. Ya, jadi intinya sistem pembayaran tunai, sistem pembayaran yang menggunakan uang tunai atau sistem pembayaran menggunakan uang secara langsung. Oke, ya, lihat ke layar monitor. Untuk kali ini, ya, materi kita akan lanjutkan yaitu tentang alat pembayaran tunai dan non tunai. Coba lihat ke layar monitor. Ya. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan informasi dan data-data yang diperoleh tentang alat pembayaran tunai dan non tunai, sejarah, pengertian fungsi, jenis, syarat secara kritis dan mandiri melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Kemudian diharapkan kalian nanti indikator pencapaiannya bisa menjelaskan pengertian alat pembayaran tunai, kemudian menjelaskan sejarah uang, menjelaskan pengertian uang, menjelaskan fungsi, jenis, dan syarat uang. Ya, oh ya, sebelumnya ya, untuk KKN atau kompetensi
apa? Kriteria penuntasan minimal masih tetap ya, yaitu 70. Kalau kalian kurang dari 70 berarti nanti kena remedi. Iya. Ya. Selanjutnya, sebelum ke materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Silakan. Ada yang sudah? Yang pertama apa? Seorang ibu memegang uang. Kemudian yang kedua apa ini? Yang kedua Debit card. Debit. yang ketiga apa ini ada? Etol. Yang keempat ada kartu. Yang kelima scan. Ya. Kita lihat video berikut ini ya. Tolong disediakan seperti biasa kertas dan pulpennya untuk catatan kalian nanti sebelum mengerjakan LKPD. Silakan simak video berikut. Pasti kamu udah ini. asing kan dengan gambar-gambar ini? Kalau kamu belanja atau pergi jalan-jalan ke mall atau mau beli makanan, terus kamu lihat poster-poster ini, itu tandanya kamu bisa membayar belanjaan kamu dengan uang elektronik yang ada di dompet digital yang ada di smartphone. Ya, sebenarnya uang fisik dan uang elektronik punya fungsi dan nilai yang sama-sama aja. Uang elektronik sama kayak uang fisik, tapi dia nggak kelihatan, nggak bisa dipegang, tapi ada dalam smartphone kita. Ternyata, jangan lagi. Ya, saat ini udah banyak banget aplikasi dompet digital yang ada di Play Store dan sudah mulai banyak masyarakat yang menggunakan dompet digital ini. Apalagi sekarang mereka lagi perang musyrik. Oke, tapi bukan itu yang mau kita bahas. Oke, lanjut. Menurut statistik Bank Indonesia, transaksi uang elektronik terus mengalami peningkatan selama 5 tahun ini. Dari data itu, tercatat transaksi di tahun 2018 adalah 21 kali lipat dibanding 5 tahun yang lalu. Dan diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Apalagi sejak tahun 2014, Bank Indonesia sudah mengencarkan program GNNP atau singkatan dari Gerakan Nasional Non Tunai yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan non tunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Lalu pertanyaannya, mungkinkah mengganti keseluruhan uang fisik dengan uang elektronik di masa depan? Sebelum menjawab mungkin atau enggaknya, sebenarnya apa sih uang elektronik itu? Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu seperti chip atau server. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik itu Alat pembayaran tunai. Yang pertama kita bahas tentang apa namanya ini? Uang. Boleh yang punya uang? Keluarkan dong. Keluarkan coba. Gak apa-apa. Ada yang 10.000, ada yang 2.000, ada yang 20.000. Ya, ada yang punya uang muka? Ada yang 500, ada yang 1.000. Ya, kita lihat layar monitor. Uang. Pengertian uang. Uang merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan untuk proses tukar menukar dan sebagai satuan hitung yang dapat digunakan untuk menyatakan nilai, ya, alat pembayaran yang sah. Kemudian sejarah uang, ya,
Jadi sebelum ada uang, ya, ini ada sejarahnya dulu, ya. Yang pertama yaitu tahap barter. Tahu barter? Ya, barter itu sistem penukaran barang dengan barang. Nah, masih ada di Indonesia? Masih. Di mana? Papua. Iya, di daerah pedalaman Papua. Wah, ya. Biasanya yang orang dari pegunungan, ya, kemudian berjalan menuju kota, ya, dia membawa hasil bumi untuk ditukar dengan keperluan lainnya, ya. Kemudian hambatannya, yang pertama sulit ditemui nilai barang yang sama dengan barang yang akan ditukar, ya, sulit. Kalau misalnya sama-sama, misalnya yang dari Papua, ya, dari hutan, dia membawa pisang, ingin ke kota, dia ingin menukarnya dengan misalnya roti, seimbang tidak harganya? Ya, tidak tahu, ya. Ini sulit ditemui nilai barang yang sama dengan barang yang akan ditukar. Ini salah satu hambatannya. Kemudian sulit menemui orang yang memiliki barang yang sesuai. Belum tentu yang akan kita tukar itu sesuai dengan kita yang inginkan. Kemudian lama waktu yang diperlukan untuk menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, yaitu tentang tahap uang barang. Jadi setelah barter ada tingkatan selanjutnya yaitu tahap uang barang. Memiliki nilai yang tinggi dan mudah diterima. Ini hambatannya ada, ya. Yang pertama tidak tahan lama, kemudian sulit untuk disimpan, sulit dibawa kemana-mana, kemudian nilainya tidak stabil, sulit untuk dibagi-bagi, kemudian yang terakhir hanya dapat digunakan dalam lingkup daerah tertentu saja. Kemudian barulah lahir yang namanya tahapan uang logam. Emas dan perak digunakan sebagai alat pertukaran karena mudah dibagi-bagi dan nilai tetap. Pernah terjadi di Indonesia? Pernah terjadi di Indonesia? Pernah. Pada zaman biasanya kerajaan. Mungkin kalian pernah lihat yang namanya film atau sinetron kolosal yang ada di televisi. Ya. Selanjutnya, yang keempat yaitu tahap uang kertas. Nah, ini yang kalian tadi tunjukkan, ya. Penyempurnaan uang logam, keunggulannya yaitu lebih ringan, dibawa kemana saja dalam jumlah besar. Tapi sekarang kalau misalnya kalian membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, mengandung resiko yang besar, ya. Kemudian syarat uang, ya, yang pertama yaitu disukai masyarakat. Yang kedua nilainya stabil. Disukai masyarakat gimana pengertiannya disukai oleh masyarakat? Yang pasti namanya uang itu pasti disukai. Kalau nggak punya uang, stres. Kemudian nilainya stabil. Benar nggak nilai uang stabil? Benar. Nggak mungkin kalau kalian punya uang selebar 10.000 langsung jadi 20.000 langsung jadi 100.000. Nilainya stabil. Kemudian mudah disimpan. Benar, mudah disimpan. Ya, mudah disimpan. Masukkan ke dalam
dompet kalian masuk. Kemudian yang keempat memiliki jaminan. Yang kelima tidak mudah rusak. Kemudian yang terakhir mudah dibagi. Tahu mudah dibagi? Dipecah. Bahkan caranya berupa nominalnya. Kemudian lanjut yaitu fungsi uang. Ya, yang pertama alat tukar artinya berfungsi untuk membeli barang dan jasa. Kemudian alat satuan hitung artinya berfungsi sebagai satuan hitung untuk membeli barang atau jasa yang dijual atau dibeli. Yang ketiga alat pembayaran utang. Yang keempat alat penyimpan kekayaan. Yang kelima alat pemindah kekayaan. Yang keenam alat penunjuk harga. Ada yang menarik di sini. Ada alat penyimpan kekayaan, tahu? Kemudian alat pemindah kekayaan dari uang. Kamu belikan produk seperti mobil atau properti, ya. Kemudian barang-barang elektronik, alat penyimpan kekayaan, sudah pasti itu yang namanya banyak uang berarti kan kaya. Kemudian alat penunjuk harga sudah coba kalau kalian pergi ke Alfamart, Indomaret sudah tertera yang namanya harganya. Kemudian jenis-jenis alat pembayarannya. Tuh yang kita bahas sekarang ini yang tadi ya. Yang pertama ada uang logam yang di dalamnya ada perak dan emas karena memiliki syarat-syarat uang. Kemudian yang kedua yaitu uang tahan terhadap air, tidak mudah sobek atau rusak. Pernah mengalami kalian uangnya terendam? Dicuci ya di baju, ya rusak tidak? Tidak, ya. Makanya pemerintah melalui Bank Indonesia, ya, tidak sembarangan membuat uang, benar, ya. Kemudian berdasarkan nilainya, uang bernilai penuh. Kemudian ada nilai intrinsik atau nilai nominal. Kemudian uang tidak bernilai penuh, nilai intrinsik lebih besar dari nilai nominal. Kemudian yang terakhir yaitu unsur-unsur pengamanan uang rupiah. Coba dipegang lagi uangnya. Ya, dibuang lagi. Unsur-unsur pengamanan uang rupiah. Yang pertama, unsur pengamanan uang rupiah yang tertanam pada bahan tanda air yang dapat diterawang ke arah cahaya. Coba uangnya dilihat. Ada tidak? Ada. Kemudian yang kedua ada benang pengaman. Ada benang pengamannya? Ada. Awas kalau kalian punya uang tidak ada benang pengamannya, itu datanya. Ya, semuanya uang itu ada benang pengaman. Nah, ya, itu pembayaran atau alat pembayaran tunai itu berupa uang. Kemudian yang kedua alat pembayaran non tunai. Ya, yang pertama itu ada cek, kemudian ada bill jet giro, ada kartu ATM, kemudian ada kartu debit, kartu kredit, ada kartu ATM debit, kemudian ada uang elektronik.
uang elektronik, Dana, Oppo, GoPay, Dana, Shopee Pay. Peleton semua? Iya. Iya, peleton semua? Apa? Kalau Dana tidak ada Pay? Kecuali Shopee, GoPay, ya. Tapi ingat harus dibayar. Silakan dilihat LKPD-nya. Silakan kalian memasukkan nama anggota kelompoknya. Ya. Nama anggota kelompok di dalam sini. Kemudian kelasnya kelas 10 IPA. Ya. Kelas 10 IPA. Kemudian kelompok 1 dan seterusnya. Ya, perhatikan sini. Ya, LKPD-nya diperhatikan itu di situ ada yang namanya ada link berupa YouTube ya. Kemudian ada ini, ya. Silakan kalian buka di handphone kalian. Gunakan fasilitas wifi-nya, ya, untuk nanti kalian menjawab soal yang ada di LKPD. Bapak kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang.
Apa permasalahan yang sudah terjadi? Mohon perhatiannya untuk kelompok yang lain. Dari artikel atau video tersebut, yaitu meningkatnya transaksi uang setiap tahunnya. Ya, dari uraian dari video dari yang pertama, ya, diambil kesimpulan dari kelompok 5, yaitu apa tadi? Meningkatnya uang setiap tahunnya. transaksi uang setiap tahunnya. Ada yang berbeda? Kelompok yang lain? Kelompok? Ada yang berbeda? Silakan kelompok 2. Kelompok 2 apa 3? Ya, kelompok 3. Silakan. Rafi, Omi, berdiri. Tadi kan soalnya permasalahan yang sudah kalian identifikasi dari artikel atau video tersebut. Terus merasa kerepotan atau menerima pembayaran uang pecahan kecil dan harus menyiapkan uang kembalian. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan. Ya, kemudian yang kedua. Pertanyaan kedua itu bagaimanakah perkembangan atau pembayaran pada masa sekarang? Bagaimanakah perkembangan Perkembangan alat pembayaran pada masa sekarang? Silakan kelompok 5, jawabannya apa? Itu alat pembayaran masa kini sudah berkembang semakin canggih, yaitu dapat menggunakan pembayaran elektronik seperti e-wallet, GoPay, Flash, ShopeePay, dan Dana Kuning. Ya, lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Itu peranan uang tunai pada masa kini. Yaitu peranan uang tunai pada masa kini masih bisa digunakan seperti kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar tradisional. Lanjut. Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima itu kesimpulan. Dari kesimpulan yang saya dapat dari yang analisis, yaitu kesimpulan pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui beberapa alat pembayaran tunai maupun non tunai, dan kita juga mengetahui berapa pentingnya pembayaran non tunai untuk perekonomian warga Indonesia. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 5. Silakan yang mau maju lagi. Kelompok 1, silakan ke depan perwakilannya. Nanda, silakan Nanda. Pertanyaan pertama, apa permasalahan yang sudah kalian identifikasi dari artikel atau video tersebut? Jawabannya? Jawabannya, merasa kesulitan menerima pembayaran menggunakan pecahan uang kecil dan harus menyiapkan uang kembalian. Jadi itu sangat merepotkan. Selanjutnya, yang kedua. Ya. Bagaimana perkembangan alat pembayaran pada masa sekarang? Perkembangan pada masa sekarang sudah semakin canggih dan sudah ada metode pembayaran secara non tunai ataupun digital. Yang ketiga. Peranan uang tunai pada masa kini. Inovasi teknologi telah membuat hidup kita lebih mudah dan efisien. Pas mau bayar kebutuhan-kebutuhan, banyak dari kita sudah tidak lagi memakai uang tunai. Lanjut. Pertanyaan keempat, setelah menemukan informasi pada tahap sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengisi hasil diskusi yang telah kita dapat. Di zaman masa kini, penggunaan uang tunai lebih jarang dipakai. Orang-orang lebih banyak memakai pembayaran non tunai, sehingga lebih simpel dan mudah untuk melakukan pembayarannya. Kesimpulan yang kelompok kamu dapatkan apa? Kesimpulannya, kita jadi tahu. Ya? Kesimpulan yang kami dapat,
Dari ini itu kita jadi tahu bahwa maksudnya gimana ya? Di era sekarang. Ya, di era sekarang udah ada metode pembayaran yang digital dan ada non tunai, tapi kebanyakan sekarang ini makanya yang digital gitu, kayak misalkan Dana atau GoPay itu ya sebagainya. Oke, ya, materi untuk hari ini telah selesai. Ya, sebelum Bapak tutup, ya, untuk hari ini siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Naila, silakan. Berdiri. Dari kesimpulan pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui beberapa alat pembayaran tunai maupun non tunai. Dan kita juga mengetahui betapa pentingnya pembayaran non tunai untuk perekonomian bangsa Indonesia. Warga Indonesia. Ya, beri tepuk tangan buat Naila. Ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi kesimpulan yang kita dapat, yang pertama, kita bisa mengetahui yang namanya alat pembayaran tunai maupun non tunai. Ya, yang pada zaman sekarang lebih banyak menggunakan transaksi non tunai. Tetapi ada tetapinya, ya. Kebanyakan sekarang non tunai itu, transaksi non tunai banyak dilakukan di perkotaan atau yang sudah terjangkau dengan jaringan internet. Belum tentu yang di desa-desa, terutama yang di pelosok-pelosok, transaksinya banyak menggunakan non tunai, lebih banyak secara tunai. Ya, Bapak bagikan lembar refleksi pembelajaran hari ini. Ya, nanti tolong diisi, nanti serahkan ke Bapak sesuai dengan nanti kelompoknya masing-masing. Ya, nanti Bapak tunggu di ruangan Bapak. Dan untuk hari ini, terima kasih. Sebelumnya, silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Dulu siap, Kak. Belum mengakhiri pelajaran hari ini kan kita sudah terlebih dahulu sudah mulai. Silakan.